Sebenarnya ini kerasan pribadi ya. Kadang kita tuh malas membaca gitu kan. Kalaupun membaca itu pasti ngantuk. Belum berapa menit aja udah mata nih kayak perih banget gitu membaca gitu kan. Tapi ketika dia mendengar suatu informasi itu diucapkan dengan suara atau didiktekan, itu dia lebih enak gitu menyerap informasinya lebih gitu kan. Nah, orang-orang ini kan sebenarnya tipikal orangnya auditori banget ya. Jadi dia bakalan cepat nangkap apabila sebuah informasi itu dinarasikan menggunakan suara. Nah, di sini kita udah ngebuat sebuah sistem TTS ya atau text to speech yang mana harapannya bisa memitigasi hal-hal seperti itu gitu. Jadi untuk orang yang malas membaca tapi pengen tahu informasi, nah aksesibilitas tools seperti TTS ini mungkin bisa jadi opsi buat teman-teman gitu kan. Nah, sebenarnya pun juga udah ada ya tools di browser itu bernama TTS sebagai aksesibilitas feature-nya. Contohnya Microsoft Edge seperti ini gitu. Sini udah ada TTS-nya gitu. Tapi di sini kita coba untuk membuat sendiri gitu menggunakan Python. Ya sebenarnya kita consume API dari Microsoft Edge sih. Jadi kita tidak membuat modelnya dari awal, tapi kita nge-wrap model tersebut, kemudian kita utilize model tersebut atau API TTS milik Microsoft Edge itu untuk kita jadikan sebagai core library di project TTS kita kali ini gitu. Nah, yang namanya API itu pasti ada limitasi limitasi requestnya. Jadi memang perlu beberapa strategi untuk bisa memitigasi kemungkinan gitu. Kadang kita pengennya nge-request banyak kalimat untuk bisa dibacakan, tapi kan mungkin melebihi dari maksimal request payload yang ada atau constraint dari request payload itu sendiri ke service-nya HTTPS gitu ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan library yang bernama HTTPS gitu ya. Nah, ini semuanya ini sebenarnya feature. Nah, di sini kita pakai OCR, jadi dia bisa ngedetect teks menggunakan OCR juga, dan juga dia bisa ngedetect teks berdasarkan file yang kita inputkan juga bisa, atau mungkin kita ngeblok sebuah teks gitu bisa juga. Jadi ada tiga features, bisa dari OCR, bisa dari blocking, kemudian bisa bisa file upload gitu, atau image upload juga bisa gitu. Nah, jadi di sini requirement-nya library yang dibutuhkan. Nah, kemudian langsung saja ya diimplementasikan. Katakanlah, oke di sini kita em, untuk menjalankannya itu kita oke di sini dijalankan dulu ya seperti ini. Nah, di sini udah muncul seperti toy script gini, snack bar seperti inilah ya. Di sini kita ngebuatnya pakai flat ya, di Flutter framework apa ya? Flutter material UI gitu. Nah, di sini pra ini maksudnya personal read aloud assistance gitu. Nah, jadi kita contohin aja ya. Misalkan ini nih. Misalkan kita punya gambar seperti ini, tapi kita malas banget membacanya gitu kan. Malas banget kita baca gitu. Jadi ya udah kita tinggal pakai OCR, kita scan aja. Scan seperti ini. Nah, seperti ini kita scan aja. Seperti ini ya. Contoh misalkan sampai sini aja. Kemudian kita lepas dan sistem kita bakalan ngeproses. Kita lihat lognya. Nah, dia berusaha untuk nge-capture. Nah, dia berusaha untuk mensintetiskan seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nah, dia 18 bakalan Tahun mulai 2017 tentang narasikan ya. penyelenggaraan Nah, uji untuk melihat kompetensi, transkripnya bisa di-expand Dinas saja. Kesehatan Kabupaten Situbondo akan menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional untuk 2024. Uji kompetensi akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023, Oke, kira-kira diperuntukkan bagi begitulah ya. 11 jenis Nah, di sini dia bisa di-resume, di-pause, kemudian di-resume kembali bisa. jabatan fungsional tersebut. Nah, di sini udah ada transkripnya dan bisa juga di-download ya. Download. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk kalau kita mau ngeliat debugnya, di sini kita pakai thread ya. Threadnya itu ada apa aja bisa dilihat ini di sini ada main thread gitu, ada tray icon tuh di sini. Nah, jadi kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian ada queue. Queue di sini maksudnya adalah em, karena again ya, em, sebenarnya tuh sebuah kalimat itu bakalan kita pecah menjadi buffer agar apa? Agar mempercepat pemrosesan bernarasinya atau audionya tuh dihasilkan. Pertama karena limitasi constraint dari maksimal payload yang bisa di request ke service HTTPS itu sendiri yang pertama. Yang kedua, untuk eh, untuk memperkecil kemungkinan latensi yang lama gitu kan. Jadi daripada misalkan katakanlah ada 50 kalimat. Jadi kira-kira begini. Jadi kita di sini menerapkan arsitektur yang bernama producer dan consumer gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Producer dan consumer gitu. Jadi ketika dia menerima 50 kalimat itu kita nggak memprosesnya itu seperti serialize gitu ya. Bukan serialize processing, tapi kita mengeksekusinya paralel. Jadi kita ngebuat beberapa thread, beberapa jalur eksekusi supaya bisa lebih cepat diproses gitu kan. Nah, katakanlah kita menerima 50 kalimat. 50 kalimat ini kalau diproses secara serialize, artinya kan eh, buffer 1 sampai buffer 50, katakanlah ada 50 buffer nih setelah dipecah. Ya berarti kan artinya kita ngemecahinnya itu apa? Kita menunggu audionya itu tergenerate itu dari 1 sampai 50 kan itu kan bergantung sekali pada internet apa kecepatan internet dan ya pokoknya itu lama lah ya serialize. Jadi kita harus nunggu dulu gitu kan. Baru kemudian kalau udah semuanya udah preserve baru kita baru kita dapat mendengar audionya gitu. Nah, itu kan lama ya. Lama banget gitu kan. Nah, daripada kita menerapkan serialized processing tersebut, maka kita implement aja yang namanya parallel design gitu ya. Jadi jadi dari 50 itu kita buat sebuah queue antrean. Jadi yang mana yang udah jadi audionya itu langsung dilempar saja ke audio queue. Nah, nanti consumer ini yang produce kan servisnya TTS itu. Nah, kemudian ketika ada beberapa buffer yang udah jadi dalam bentuk audio, dia bakalan dilempar ke service lain yang bernama audio queue atau antrean. Nah, si consumer yaitu si audio service ini, dia bakalan ngecek secara berkala apakah memang si audio queue ini kosong apa tidak. Kalau memang tidak, ya berarti dia bakalan dibacakan gitu. Nah, kalau sekiranya memang audio queue-nya itu kosong, berarti kan ada waktu tunggu. Nah, cuman begitu aja sih. Ya, itu upaya-upaya untuk meningkatkan latensi agar lebih cepat gitu kan. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi terdapat event loop seperti itu yang terjadi pada TTS yang kita buat sekarang ini gitu. Jadi memang cocok banget buat yang tidak apa ya, yang malas untuk membaca. Ya sebenarnya pun di sini ada history juga. Kita bisa ngeload history, kemudian bisa memanage ya di sini. Ya, kira-kira begitu. Nah, contoh misalkan kita pengen ngeblocking, tadi kan pakai OCR ya, OCR. Nah, di sini kita bisa ngeblok ini, Control Shift, Control C, Control Shift R. Nah, Pernah nggak sih kamu membaca cerita sebelum tidur?
Entah dongeng tentang putri dan pangeran, kisah kancil yang cerdik, atau legenda rakyat seperti Malin Kundang. Nah, kira-kira begini. Nah, kalau mau lihat chance-nya itu terjadinya bagaimana, kita tinggal buka aja. Contoh misalkan, nah ini adalah contoh teks yang besar ya, teks yang panjang banget, sekitar ada 12 halaman gitu. Nah, di sini kita bakal ngelihat buffer itu seperti apa sih gitu kan. Nah, ini kita proses aja. JavaScript runtime Nah, environment ini. tidak bisa Nah, dimungkiri bahwa setiap aplikasi untuk jadi platform di sini ini kan artinya ada beberapa chunks ya, ada 8 chunksnya, ada 8 buffernya. Jadi semua apa ya, semua kalimat yang kita blocking tadi itu tuh nggak kita tunggu semua jadi audio satu single audio enggak. Itu kita kita ngegenerate beberapa audio gitu yang mana nanti bakalan masuk ke case-nya, case case. Nah, ini tuh. Jadi kita nggak ngegenerate-nya itu satu payload penuh terus jadikan single single apa standalone audio gitu enggak. Kita memecah kalimat-kalimat tersebut beberapa eh, chunks atau buffer gitu. Supaya apa? Ya supaya kalau sedikit ya berarti kan artinya cepat gitu pemrosesannya. Nah, bisa bisa dilihat di sini kalau yang kuning itu di close ya. Nah, kalau yang kayak disable gini itu tuh masih masih belum diproses. Nah, kalau yang biru ini udah ready gitu, udah jadi audionya gitu. Jadi yang memang yang udah biru aja yang dibaca, kalau yang masih abu-abu ya pasti nanti bakalan bakalan biru juga gitu seiring berjalannya waktu kan kan ketika membaca juga butuh waktu ya. Jadi memang itu optimasinya gitu. Jadi kita nggak usah nunggu semuanya selesai baru bisa dibacakan. Nanti itu lama banget. Nah, contohnya tadi itu udah beberapa detik itu udah langsung ngebaca dia. Jadi kira-kira begitu.